Alkisah, di sebuah negeri yang subur hingga tampak seperti hamparan permadani hijau raksasa, berdirilah sebuah kerajaan yang damai dan sejahtera. Kerajaan yang terletak di antara dua sungai kembar ini diberkahi oleh Sang Pencipta dengan tanah yang tak pernah lelah memberikan hasil panen melimpah. Di jantung kerajaan, berdiri megah sebuah istana berdinding pualam putih, tempat bernaungnya seorang raja yang arif dan seorang ratu yang berhati lembut. Kebahagiaan mereka disempurnakan oleh kehadiran putri tunggal mereka, Putri Anjani. Putri Anjani adalah permata hati kerajaan. Wajahnya rupawan dengan rambut hitam legam yang tergerai indah dan mata yang bersinar seperti bintang fajar. Ia tumbuh dalam limpahan kasih sayang dan kemewahan. Hari-harinya diisi dengan belajar menari, memainkan alat musik, dan membaca gulungan-gulungan sastra kuno. Rakyat pun sangat mencintainya, karena sang putri memiliki sifat ulas asih yang diwarisinya dari sang ibu. Ia seringkali turun ke taman istana untuk berbagi makanan dengan anak-anak dari desa terdekat. Namun, kehidupan yang terlalu nyaman terkadang menjadi sebuah sangkar emas. Putri Anjani, meskipun berhati baik, belum pernah mengenal arti kesulitan yang sesungguhnya. Baginya, dunia adalah tempat yang indah dan penuh kebaikan, sama seperti taman-taman di sekitar istananya. Ia tidak pernah tahu tentang kerasnya perjuangan, gelapnya pengkhianatan, atau pedihnya sebuah kehilangan. Sang raja dan ratu, karena cinta mereka yang teramat besar, selalu berusaha melindunginya dari segala sisi kelam kehidupan. Di taman belakang istana, tumbuh sebatang pohon jambu yang sangat istimewa. Pohon itu adalah hadiah pernikahan dari kakek buyut sang raja, dan buahnya yang merah merekah menjadi simbol kemakmuran dan kelangsungan hidup kerajaan. Setiap kali pohon itu berbuah lebat, seluruh negeri akan merayakannya sebagai pertanda baik. Putri Anjani sangat menyukai pohon itu, seringkali ia duduk di bawahnya sambil membaca, merasakan keteduhan dan kedamaian yang dipancarkannya. Tanpa seorang pun menyadari, kemakmuran dan kedamaian ini telah lama menjadi incaran mata-mata yang penuh iri dengki. Di balik pegunungan tandus yang menjadi batas negeri, sebuah kekuatan gelap sedang mengumpulkan pasukannya. Mereka menunggu saat yang tepat untuk merenggut semua yang dimiliki oleh kerajaan permadani hijau, mengubah tawa menjadi tangis dan kedamaian menjadi kehancuran. Awan kelabu perlahan mulai berkumpul di cakrawala, siap menumpahkan badai yang akan mengubah takdir sang putri selamanya. Pada suatu malam, ketika seluruh kerajaan terlelap dalam tidurnya yang nyenyak di bawah selimut bulan, petaka itu datang. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti kegelapan pekat saat gerombolan besar pasukan menyerbu dari arah pegunungan. Mereka adalah prajurit dari Panglima Besi, seorang tiran kejam yang kerajaannya dibangun di atas penindasan dan perampasan. Panglima Besi telah lama mendendam pada kemakmuran kerajaan permadani hijau. Suara genderang perang yang bertalu-talu memecah keheningan malam, diikuti oleh teriakan panik dan denting pedang yang saling beradu. Pasukan Panglima Besi, dengan zirah baja hitam dan wajah tanpa ampun, merangsek masuk ke dalam kota, membakar rumah-rumah dan menjarah harta benda. Para penjaga istana yang gagah berani mencoba melawan, namun jumlah mereka kalah banyak dan kekuatan musuh terlalu besar. Dalam waktu singkat, pertahanan kerajaan pun runtuh. Di dalam istana, Putri Anjani terbangun oleh suara hiruk-pikuk yang mengerikan. Sang raja dan ratu segera menghampirinya, wajah mereka pucat pasi namun berusaha tetap terlihat tegar. "Anjani, anakku, kau harus segera pergi," perintah sang raja dengan suara bergetar. Ia menarik sebuah permadani di dinding, menampakkan sebuah lorong rahasia yang gelap. "Pergilah lewat sini. Lari sejauh mungkin dan jangan pernah menoleh ke belakang. Bertahanlah hidup, itu adalah perintah ayahmu." Panglima Besi dan para pengawalnya berhasil mendobrak gerbang utama istana. Ia berjalan dengan angkuh, pedang besarnya terseret di lantai pualam, meninggalkan goresan yang dalam. Ia menatap raja dan ratu dengan seringai kejam. "Akhirnya, semua kemakmuran ini menjadi milikku," desisnya. Tanpa perlawanan lebih jauh,
Sang raja dan ratu ditawan, diikat dengan rantai besi yang dingin dan memalukan. Mereka hanya bisa menatap nanar ke arah lorong rahasia, berharap putri kesayangan mereka berhasil selamat. Putri Anjani berlari menyusuri lorong yang gelap dan pengap, air mata membasahi pipinya. Suara teriakan ayahnya dan tangisan ibunya masih terngiang-ngiang di telinganya. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang begitu mencekam dan kepedihan yang merobek hatinya. Ia terus berlari, didorong oleh perintah terakhir ayahnya. Saat ia keluar di ujung lain lorong, ia telah berada di luar tembok istana, tepat di tepi hutan belantara yang lebat dan menyeramkan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Putri Anjani berlari tanpa tujuan ke dalam hutan belantara. Gaun sutranya yang indah kini sobek-sobek tersangkut duri dan ranting. Kakinya yang biasa beralaskan sepatu lembut kini lecet dan berdarah karena menginjak bebatuan tajam. Kegelapan hutan seolah menelannya bulat-bulat, dan suara-suara aneh dari binatang malam membuatnya gemetar ketakutan. Putri yang dulu hidup dalam kenyamanan kini harus berjuang sendirian di alam liar yang tak kenal ampun. Selama berhari-hari ia berjalan, hanya meminum air dari aliran sungai dan memakan buah-buahan hutan yang ia ragu keamanannya. Rasa lapar, lelah, dan putus asa mulai menggerogoti semangatnya. Setiap malam, ia akan menangis dalam diam, membayangkan nasib kedua orang tuanya yang kini berada di tangan panglima besi yang kejam. Harapan seolah menjadi barang mewah yang tak mampu lagi ia miliki. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di tengah dunia yang tiba-tiba berubah menjadi sangat kejam. Pada suatu sore, saat tenaganya benar-benar habis, ia ambruk di bawah sebuah pohon beringin yang sangat besar. Keputusasaan telah mencapai puncaknya, dan ia merasa lebih baik mati daripada terus hidup dalam penderitaan ini. Saat itulah, dari balik pohon, muncul seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang yang menyentuh tanah. Pakaiannya sederhana, terbuat dari serat kayu, dan ia memegang sebuah tongkat kayu yang kokoh. Tatapan matanya begitu tenang dan bijaksana, seolah mampu melihat langsung ke dalam jiwa sang putri. Janganlah menyerah pada keputusasaan, wahai anak manusia, ucap sang pertapa dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Takdirmu tidak tertulis untuk berakhir di sini. Putri Anjani terkejut, namun ia terlalu lemah untuk beranjak. Ia hanya bisa menatap lelaki tua itu dengan mata penuh air mata. Siapa engkau? Semua harapanku telah musnah. Kerajaanku hancur, dan orang tuaku ditawan. Aku tak punya kekuatan apapun. Sang pertapa tersenyum tipis. Kekuatan sejati tidak terletak pada mahkota atau istana, putri. Ia bersemayam di dalam hati yang teguh dan tekad yang tak pernah padam. Aku melihat api itu masih menyala di dalam dirimu, meskipun redup. Jika kau sungguh ingin mengubah nasibmu dan menyelamatkan keluargamu, ada satu jalan yang harus kau tempuh. Sebuah perjalanan untuk menemukan kekuatan sejatimu. Sang pertapa menunjuk ke arah puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Puncaknya selalu diselimuti oleh kabut tebal. Di puncak gunung kabut itu, katanya, tumbuh sebatang pohon jambu purba yang hanya berbuah sekali dalam 100 tahun. Buahnya bukanlah buah biasa. Ia menyimpan esensi kekuatan bumi dan langit. Makanlah buah itu, dan kau akan mendapatkan apa yang kau butuhkan. Namun, perjalanan ke sana tidaklah mudah. Mendengar ada secercah harapan, semangat Putri Anjani kembali bangkit. Meskipun tubuhnya letih, tekadnya kini membara lebih kuat dari sebelumnya. Ia berterima kasih kepada sang pertapa dan, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memulai perjalanannya menuju Gunung Kabut. Jalan yang ia tempuh sangatlah terjal dan berbahaya. Ia harus menyeberangi jurang yang dalam hanya dengan berpegangan pada akar-akar pohon dan mendaki tebing-tebing licin yang seolah ingin menolaknya. Setiap langkah adalah ujian bagi ketahanannya. Ujian pertama adalah melawan rasa takutnya. Ia harus melewati gua-gua gelap yang menjadi sarang kelelawar dan laba-laba raksasa. Ujian kedua adalah melawan rasa laparnya.
Ia harus belajar membedakan tanaman beracun dan yang bisa dimakan. Ujian ketiga, dan yang terberat, adalah melawan keraguan di dalam hatinya sendiri, yang terus berbisik bahwa semua ini sia-sia. Namun, bayangan wajah orang tuanya memberinya kekuatan untuk terus maju. Setelah melalui perjalanan yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya tiba di puncak Gunung Kabut. Di sana, di tengah-tengah dataran kecil yang disinari cahaya matahari yang menembus kabut, berdirilah sebatang pohon jambu tua yang batangnya berkelok-kelok seperti diukir oleh waktu. Hanya ada satu buah yang tergantung di cabangnya. Buah itu berukuran lebih besar dari biasanya, kulitnya berwarna merah darah yang begitu pekat, dan seolah memancarkan cahaya lembut dari dalam. Dengan tangan gemetar, Putri Anjani memetik buah jambu ajaib itu. Ia duduk bersimpuh di tanah dan membuka buah itu dengan hati-hati. Di dalamnya, biji-biji jambu berkilauan seperti ribuan batu rubi merah. Tanpa ragu, ia memakan biji-biji itu satu persatu. Setiap biji yang ia telan seolah melepaskan gelombang energi hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa lelah dan lukanya seketika hilang, digantikan oleh kekuatan dan vitalitas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah bisa meruntuhkan gunung dan membelah lautan. Saat Putri Anjani berdiri, ia merasakan perubahan luar biasa pada dirinya. Ia bukan lagi putri lemah yang melarikan diri dari istana. Matanya kini memancarkan ketegasan, dan dari telapak tangannya, ia bisa merasakan energi kehidupan mengalir. Saat ia menyentuh sebatang pohon kering di dekatnya, pohon itu seketika menumbuhkan tunas-tunas baru. Ia menyadari, kekuatan buah jambu itu telah memberinya kesaktian untuk mengendalikan kekuatan alam dan kehidupan itu sendiri. Dengan kekuatan barunya, ia turun dari gunung dengan mudah. Langkahnya ringan, dan alam seolah bersahabat dengannya. Namun, saat ia tiba di kaki gunung, ia mendengar suara ringikan kuda dan teriakan minta tolong. Ia segera berlari menuju sumber suara dan melihat seorang pemuda tampan sedang bertarung sendirian melawan sekelompok perampok gunung yang buas. Pemuda itu, yang berpakaian seperti seorang bangsawan, bertarung dengan gagah berani, namun jumlah musuh terlalu banyak. Tanpa pikir panjang, Putri Anjani bertindak. Ia mengangkat tangannya, dan dari dalam tanah, akar-akar pohon merambat dengan cepat, melilit kaki para perampok, membuat mereka terjatuh dan tak bisa bergerak. Para perampok itu terkejut dan ketakutan melihat keajaiban itu, lalu lari tunggang langgang meninggalkan pemuda itu. Sang pemuda menatap Anjani dengan penuh kekaguman dan rasa terima kasih. "Siapa kau, wahai gadis penolong? Aku belum pernah melihat kesaktian seperti itu." "Namaku Anjani," jawabnya singkat, masih mencoba beradaptasi dengan kemampuan barunya. Pemuda itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Arga, dari kerajaan tetangga yang terletak di seberang pegunungan. Ia bercerita bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk mencari sekutu guna melawan Panglima Besi, yang juga telah menjadi ancaman bagi kerajaannya. Mendengar nama musuh bebuyutannya disebut, mata Putri Anjani berkilat marah. Pangeran Arga terpesona oleh keberanian dan kekuatan yang terpancar dari Anjani. Ada sesuatu yang menarik dari gadis misterius ini. Ia menawarkan bantuan dan perlindungannya, namun Anjani menggeleng. "Aku tidak butuh perlindungan, Pangeran. Aku butuh sekutu. Panglima Besi telah merebut kerajaanku dan menawan kedua orang tuaku. Aku akan merebutnya kembali." Pangeran Arga, melihat tekad yang begitu kuat, merasa menemukan tujuan yang sama. "Kalau begitu," katanya dengan tegas, "izinkan aku berjuang di sisimu." Putri Anjani dan Pangeran Arga pun memulai perjalanan mereka kembali menuju kerajaan Permadani Hijau. Sepanjang perjalanan, sebuah ikatan yang kuat mulai terjalin di antara mereka. Pangeran Arga mengagumi keteguhan hati Anjani, sementara Anjani terkesan dengan kebijaksanaan dan keahlian sang pangeran dalam strategi perang. Mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang berbeda, namun disatukan oleh musuh yang sama.
Pangeran Arga mengajari Anjani cara menggunakan kekuatannya secara efektif dalam pertempuran. Ia menjelaskan bahwa kekuatan besar tanpa kendali bisa menjadi berbahaya. Sebaliknya, Anjani menunjukkan kepada Arga keajaiban alam yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Romansa pun mulai bersemi di antara mereka, bukan romansa yang rapuh, melainkan yang ditempa dalam tujuan bersama dan saling menghormati. Mereka menyusun sebuah rencana yang matang. Mereka tidak bisa langsung menyerbu istana secara membabi buta. Anjani mengusulkan untuk memanfaatkan pengetahuannya tentang lorong-lorong rahasia istana, sementara Pangeran Arga akan menggunakan sisa pasukan setianya yang berkemah tak jauh dari perbatasan untuk menciptakan pengalih perhatian. Tujuannya adalah menyelinap masuk ke dalam istana, membebaskan raja dan ratu, dan melumpuhkan Panglima Besi dari dalam. Malam sebelum penyerangan, mereka duduk di bawah cahaya bintang. "Apakah kau tidak takut, Anjani?" tanya Pangeran Arga lembut. Anjani menatap lurus ke depan, ke arah kerajaannya yang kini diselimuti kegelapan. "Aku sangat takut," akunya jujur. "Tapi rasa cintaku pada orang tuaku dan rakyatku jauh lebih besar daripada rasa takutku. Buah jambu itu memberiku kekuatan, tapi tekad ini datang dari hatiku sendiri." Pangeran Arga menggenggam tangannya. "Kau tidak akan sendirian. Aku bersamamu hingga akhir." Kata-kata itu memberikan kehangatan dan kekuatan baru bagi sang putri. Ia tahu bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar sekutu. Ia telah menemukan belahan jiwanya. Dengan hati yang mantap dan rencana yang matang, mereka pun siap untuk menghadapi pertempuran terbesar dalam hidup mereka. Di bawah selubung kegelapan malam, rencana pun dijalankan. Pasukan Pangeran Arga membuat keributan di gerbang utara, memancing sebagian besar pasukan Panglima Besi keluar dari istana. Sementara itu, Putri Anjani dan Pangeran Arga, bersama segelintir prajurit pilihan, menyelinap masuk melalui lorong rahasia yang dulu digunakan Anjani untuk melarikan diri. Jantungnya berdebar kencang saat ia kembali menginjakkan kaki di tanah kelahirannya yang kini terasa asing. Istana yang dulu penuh cahaya dan tawa kini terasa dingin dan suram, dijaga oleh prajurit-prajurit bengis. Dengan kesaktiannya, Anjani memerintahkan tanaman-tanaman merambat di dinding istana untuk menjerat para penjaga dalam diam. Mereka bergerak seperti bayangan, menuju ruang singgasana tempat sang raja dan ratu disekap. Di sana, di atas singgasana ayahnya, duduklah Panglima Besi dengan angkuhnya, sedang berpesta pora. "Panglima Besi," seru Anjani dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Panglima Besi terkejut melihat sang putri yang ia kira telah tewas di hutan, kini berdiri gagah di hadapannya. "Kau, seharusnya kau sudah mati," geramnya. "Kekuatan cinta dan kebenaran tidak akan pernah bisa kau matikan," balas Anjani. Pertempuran pun pecah. Pangeran Arga dan prajuritnya melawan para pengawal Panglima Besi, sementara Anjani berhadapan langsung dengan sang tiran. Panglima Besi adalah petarung yang tangguh, pedang besarnya menyambar-nyambar dengan kekuatan luar biasa. Namun, Anjani bukanlah putri yang sama. Ia menari menghindari setiap serangan, dan dengan setiap gerakan tangannya, ia melepaskan kekuatan alam. Ia menumbuhkan perisai dari akar kayu yang kokoh, untuk menahan serangan pedang dan menembakkan biji-biji jambu dari tangannya yang meledak menjadi sulur-sulur pengikat saat mengenai sasaran. Klimaks pertempuran terjadi saat Panglima Besi berhasil menyudutkan Anjani. Dengan seringai kemenangan, ia mengayunkan pedangnya untuk serangan terakhir. Namun, Anjani dengan tenang memejamkan matanya, memusatkan seluruh energinya. Saat pedang itu hampir mengenainya, dari lantai pualam di bawah kaki Panglima Besi, muncullah akar-akar raksasa yang melilit tubuhnya dengan erat, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Zirah besinya remuk oleh tekanan kekuatan alam, dan ia pun kalah, tak berdaya. Kemenangan telah diraih. Dengan kekalahan Panglima Besi, sisa-sisa pasukannya pun menyerah atau melarikan diri. Pangeran Arga segera membebaskan raja dan ratu dari rantai mereka.
Pertemuan kembali keluarga kerajaan itu dipenuhi oleh isak tangis bahagia. Sang raja dan ratu memeluk putri mereka dengan erat, tak percaya bahwa putri kecil mereka telah tumbuh menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan seluruh kerajaan. Mereka menatap Anjani dengan penuh kebanggaan. Kabar kemenangan segera menyebar, dan fajar yang terbit keesokan harinya seolah membawa harapan baru bagi seluruh negeri. Rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan keluar dari persembunyian mereka, bersorak-sorai merayakan kebebasan mereka. Mereka tidak lagi memanggil sang putri dengan nama Anjani. Sebagai penghormatan atas keberaniannya dan sumber kekuatannya, mereka memberinya gelar baru yang agung, Putri Jambu. Kerajaan Permadani Hijau pun bangkit dari kehancurannya, dibangun kembali dengan semangat gotong royong yang lebih kuat dari sebelumnya. Putri Jambu, dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari penderitaan dan kekuatan yang ia dapat dari pengorbanan, membantu ayahnya memimpin kerajaan menjadi lebih bijaksana dan adil. Ia mengajarkan bahwa kemakmuran sejati bukanlah harta, melainkan keberanian, persatuan, dan cinta kasih. Tak lama kemudian, sebuah pesta pernikahan yang megah pun digelar. Putri Jambu menikah dengan Pangeran Arga, menyatukan dua kerajaan dalam ikatan cinta dan persekutuan yang kokoh. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang seorang putri yang kehilangan segalanya, namun menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya melalui perjalanan yang berat. Dan pesan moralnya pun terukir abadi, bahwa di dalam setiap hati, bahkan yang paling rapuh sekalipun, tersimpan benih-benih kekuatan sehebat buah jambu, yang hanya perlu disirami dengan air mata perjuangan dan dipupuk dengan api tekad untuk dapat tumbuh menjadi keajaiban.